Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Gufron. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen semester 5. NIM saya 2892050006. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas UTS dengan mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Bapak Lulu Abdillah Kurniawan SEMM. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang pengantar perusahaan multinasional. Yang pertama yaitu pengertian perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah perusahaan besar yang umumnya berada di berbagai negara industri dan mempunyai kantor di berbagai negara lainnya. Umumnya di berbagai negara berkembang, karena perusahaan ini bergerak di berbagai negara dan adalah perusahaan global, maka tentu akan berdampak kuat pada kondisi politik secara global. Secara umum, perusahaan ini dikembangkan dengan status perseroan terbatas atau PT di berbagai negara, tapi saham yang Anda miliki di dalamnya akan dikendalikan oleh perusahaan induk. Saham perusahaan tidak akan terdaftar di bursa saham lokal. Selanjutnya yaitu karakteristik perusahaan multinasional. Yang pertama yaitu mempunyai anak perusahaan atau cabang di luar negeri. Yang sama seperti namanya, yakni multinasional. Perusahaan ini mempunyai bisnis di berbagai negara dengan cara mempunyai anak perusahaan di negara lain. Umumnya produk yang diproduksi pun akan mengikuti kultur atau budaya serta peralatan negara setempat agar bisa lebih mudah diterima di pasar. Yang kedua yaitu teknologi canggih. Beberapa perusahaan yang sudah memperoleh gelar sebagai perusahaan multinasional adalah perusahaan yang besar, sehingga mereka bisa memiliki teknologi yang sudah canggih. Adanya teknologi yang canggih dan modern ini mampu membantu perusahaan induk dalam mengawasi berbagai perusahaan cabang yang berada di luar negeri. Yang ketiga yaitu kontrol terhadap modal. Perusahaan yang memiliki status multinasional mempunyai kontrol pada modal perusahaan, baik itu modal di perusahaan induk ataupun di perusahaan cabang. Modal adalah salah satu hal mampu memberikan dampak penting untuk perusahaan. Modal yang banyak ini akan bisa memberikan kemudahan perusahaan dalam hal mengembangkan perusahaan. Yang keempat, sistem manajemen dan distribusi secara global. Perusahaan yang memiliki gelar status transnasional corporation adalah perusahaan lintas negara, sehingga manajemen dan juga distribusinya mempunyai sistem yang mendunia dan bisa dilakukan dengan sangat profesional. Selain itu, target distribusi juga harus dilakukan di pasar global. Yang kelima yaitu memiliki visi dan misi yang mendunia. Mempunyai beberapa anak perusahaan di berbagai negara membuat perusahaan harus bisa mempunyai visi dan juga misi yang mendunia. Bahkan cara yang dilakukan untuk bisa mencapai visi dan misi ini memiliki sifat global. Untuk itu, apa yang dilakukan oleh perusahaan bisa berpengaruh pada kondisi global. Yang keenam yaitu multinational internationally owned enterprise atau MOE. Perusahaan ini akan lebih mengarah pada kepemilikan usaha dari satu induk perusahaan yang melakukan penyebarluasan berbagai cabang produksi ataupun perdagangan atau kegiatan usaha di negara lain. Yang ketujuh itu yaitu multinasional atau financial controlled enterprise atau disebut MCE. Fokus dari perusahaan ini adalah lebih dari permodalan atau dalam pembiayaan. Di dalam MOI dan MCI, kegiatan setiap perusahaan di dalamnya akan diawasi oleh lebih dari satu negara. Nah, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan perusahaan multinasional. Kelebihan perusahaan multinasional adalah tambahan forex melalui penanaman di departemen ekspor. Yang kedua yaitu mengurangi kebutuhan akan valuta asing untuk impor di sektor industri. Yang ketiga adalah modernkan industri. Yang keempat adalah mendukung pembangunan negara. Yang kelima yaitu tingkatkan peluang kerja dengan membuka pekerjaan yang baru. Kekurangan perusahaan multinasional yaitu yang pertama adalah keuntungan akan dikirimkan ke pemegang saham di luar negeri. Yang kedua yaitu depresiasi sering digunakan untuk menyembunyikan keuntungan sehingga mereka tidak dikenakan pajak. Ini dapat merusak kehidupan politik dan ekonomi negara. Di sini ada contoh perusahaan multinasional di Indonesia. Yang pertama yaitu Google
Google adalah mesin pencari yang sudah sangat terkenal di dunia. Google juga adalah perusahaan multinasional yang terdapat di Amerika Serikat yang menawarkan layanan internet seperti komputasi web, mesin pencari iklan, dan perangkat lunak yang digunakan dengan sukses di seluruh bagian dunia, termasuk di dalam negara Indonesia. Yang kedua itu KFC. KFC adalah salah satu perusahaan waralaba yang berasal dari Yum Brand Inc. Perusahaan ini nama untuk dirinya sendiri dan sudah menjadi salah satu brand makanan yang sangat terkenal di Indonesia. KFC sendiri pertama kali didirikan di Louisville, Amerika Serikat. Yang ketiga adalah Levi's. Levi's adalah perusahaan yang membuat apparel jeans. Area pemasaran sudah mencapai berbagai belahan negara dunia, termasuk di dalam Indonesia. Perusahaan ini pertama kali dibangun pada tahun 1889 di Genoa, Italia oleh Levi Strauss atau Levi's. Yang keempat adalah Semen Indonesia. Semen Indonesia adalah perusahaan BUMN pertama kali yang ada di Indonesia yang sudah memiliki status multinasional. BUMN ini sudah berhasil melakukan akuisisi perusahaan asing dan berhasil melakukan kegiatan di ASEAN dan Asia Selatan. Selanjutnya yaitu studi kasus. Ada perusahaan Unilever merupakan sebuah perusahaan multinasional yang memproduksi barang konsumen yang bermarkas di Rotterdam, Belanda. Perusahaan ini didirikan tahun 1930, memproduksi makanan, minuman, pembersih, dan konsumen pribadi. Beberapa merek terkenal milik Unilever adalah Rinso, Sunsilk, Dove, dan Clear. Sejak berdiri sampai dengan saat ini, PT Unilever Indonesia Tbk menunjukkan perkembangan usaha yang pesat dilihat dari skala usaha dan hasil usaha. Salah satu kunci sukses Unilever terletak pada strategi pengembangan sumber daya manusia. Strategi pengembangan sumber daya manusia ini berorientasi pada tujuan dan kebutuhan bisnis di masa kini dan yang akan datang, yang berarti harus selalu menyelesaikan diri dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan bisnis dalam menghadapi era perdagangan bebas, pengaruh globalisasi, dan perkembangan teknologi sistem informasi yang sangat cepat. Nah, keberhasilan PT Unilever ini dalam menomorsatukan manajemen sumber daya manusia terbukti dari berhasilnya PT Unilever meraih penghargaan dari Jepang untuk pelaksanaan produktif total maintenance dan berhasil terpilih sebagai salah satu dari 20 perusahaan terbaik di dunia. Kepedulian PT Unilever terhadap sumber daya manusia yang berkarir bersama di perusahaan Unilever di atas dapat diberi suatu apresiasi sendiri. Maka dari itu semakin banyak orang-orang terbaik yang ingin berkarir di PT Unilever. Nah, visi perusahaan ini adalah mengembangkan sumber daya manusia untuk pertumbuhan. Agar perusahaan dapat terus tumbuh, karyawan pun terus dibina dan dikembangkan secara berkesinambungan. Harus diupayakan terciptanya sinergi antara strategi perusahaan dan pengembangan karyawan agar dapat mencapai hasil terbaik. Strategi perusahaan harus berdasarkan pada dinamika antara organisasi dan manusianya. Energi inilah yang membangkitkan keunggulan perusahaan dalam menghadapi persaingan. Nah, salah satu contoh kasus yang disajikan dalam PPT ini adalah kehadiran perusahaan PT Unilever Indonesia memiliki komitmen yang sangat kuat dan bervisi jauh ke depan dalam mendidik dan mengembangkan barisan sumber daya manusianya dengan mendorong karyawan untuk terus-menerus mengembangkan diri serta mempertahankan work-life balance. Perusahaan dapat mengembangkan mempertahankan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas yang berperan utama dalam pengembangan bisnis. Setiap tahun manajemen Unilever Indonesia menargetkan pertumbuhan bisnis di Indonesia yang disesuaikan dengan target yang ingin dicapai oleh Unilever secara global. Sekian, saya Muhammad Rizky Gupron. Maaf kalau jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.